Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu bertanya-tanya, seperti apa rasanya hidup sebagai seorang TKW di negeri orang? Bagaimana rasanya meninggalkan tanah air, keluarga, dan harapan hanya demi sesuap nasi? Dan apa jadinya ketika seorang pembantu rumah tangga sederhana justru dilamar oleh pria terpandang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya? Namaku Ajeng. Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, izinkan aku bercerita. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Nama desanya bahkan tak tercantum di peta besar. Tapi di sanalah aku tumbuh, dikelilingi sawah, suara jangkrik, dan peluh orang tuaku. Ibuku seorang penjahit. Tangannya cekatan, menjahit baju dari kain sisa, demi uang Rp5.000 per potong. Kadang hanya dibayar sayuran atau beras. Tapi wajahnya tak pernah kehilangan senyum. Ia menerima apapun dengan ikhlas. Ayahku seorang buruh tani. Setiap pagi sebelum fajar, ia sudah berangkat ke sawah orang. Kadang hanya dibayar Rp20.000 dan sebungkus nasi. Tapi ia selalu bilang, kami harus bersyukur, masih diberi tenaga untuk bekerja. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil aku tahu, kami hidup dalam kekurangan. Sepatu bolong tak bisa diganti. Buku tulis harus digunakan 2 sisi. Dan makan kadang hanya nasi dan garam. Tapi di rumah kami, cinta berlimpah. Ibuku selalu bilang, miskin bukan alasan untuk menyerah. Dan aku percaya itu. Setelah lulus SMA, aku menatap langit malam di belakang rumah. Bintang bertaburan, tapi hatiku gelap. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari jalan agar adik-adikku bisa sekolah. Agar ibu tidak menjahit sampai mata kabur. Agar ayah tidak terus berkeringat di bawah matahari. Aku putuskan satu hal. Aku akan bekerja ke luar negeri. Menjadi TKW. Ya. Pembantu rumah tangga. Di negeri orang. Semua orang terkejut. Banyak yang mencibir. Tapi aku sudah bulat. Masalahnya, aku tak punya uang. Bahkan untuk membuat paspor pun tidak. Aku memberanikan diri mengetuk pintu tetangga kanan kiri. Aku pinjam uang untuk biaya pelatihan, paspor, koper, dan perlengkapan pribadi. Ada yang menolak. Tapi ada pula yang iba. Uang terkumpul. Tak banyak, tapi cukup untuk memberangkatkanku. Saat hari keberangkatan tiba, ibuku mengecup keningku dengan mata sembab. Ia berkata pelan, "Nak, jangan lupa sholat. Jangan takut. Allah selalu bersama orang yang niatnya baik." Aku naik bus malam ke Jakarta, bersama puluhan perempuan lain yang nasibnya mungkin tak jauh berbeda. Wajah-wajah lelah, tapi penuh harapan. Kami berangkat ke tanah yang asing. Arab Saudi. Tanah gurun yang hanya aku kenal dari televisi. Aku tahu, hidupku tak akan sama lagi. Dan ternyata aku benar. Hari pertama menginjakan kaki di Arab Saudi, aku seperti bukan siapa-siapa. Bandara begitu besar, asing, dan dingin. Bahasanya tidak kupahami. Aksara-aksara di dinding seperti coretan tak bermakna. Aku menggenggam erat tas kecil berisi foto keluargaku. Satu-satunya kekuatan yang kubawa dari kampung halaman. Aku dijemput oleh petugas agensi, lalu diantar ke rumah majikan pertamaku. Rumah besar bertingkat 3. Dinding marmer. Lampu gantung mengilap. Suasana sunyi, tapi mewah. Disinilah aku akan tinggal. Sendiri. Tanpa keluarga. Tanpa teman. Tanpa bisa berkata banyak. Pekerjaanku jelas. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, merapikan kamar, dan membantu di dapur. Dari subuh hingga malam. Tidak boleh lambat. Tidak boleh salah. Kalau dimarahi, aku harus menunduk. Menangis pun diam-diam. Hari-hari terasa berat. Di setiap sudut rumah, aku merasa seperti bayangan. Ada tapi tak dianggap. Suara majikanku keras. Anaknya rewel. Ibunya kaku. Hanya sang ayah yang sesekali menatapku dengan pandangan netral.
tanpa amarah. Malam hari adalah waktuku menangis. Di kamar kecil yang menjadi tempat tidurku, aku menatap langit-langit sambil berbisik dalam hati. Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah. Setahun pertama, aku hampir tak pernah keluar rumah. Hanya jalan dari kamar ke dapur. Dari dapur ke kamar mandi. Badanku kurus. Tanganku kasar. Tapi sedikit demi sedikit, aku mulai terbiasa. Aku tahu, aku harus bertahan. Untuk ibu, untuk ayah, untuk adik-adikku. Setiap gaji yang kuterima, kukirim semua ke Indonesia. Aku tidak menyisakan untuk diriku sendiri. Bahkan baju pun tak kubeli. Aku hanya butuh cukup untuk makan, dan kuat untuk terus bekerja. Lalu, setelah 3 tahun bekerja, semuanya perlahan berubah. Majikan wanitaku mulai berbicara lebih sopan. Anak-anak mulai menyapaku dengan senyum. Bahkan suatu hari, sang ibu majikan memberiku hadiah baju gamis baru. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku tak pernah menuntut apapun. Tapi yang tak kusangka adalah putra sulung majikanku, pria yang biasanya hanya pulang sesekali dari luar kota, tiba-tiba mulai memperhatikanku. Namanya Khalid. Umurnya sekitar 35 tahun. Berkacamata, berpenampilan rapi, selalu sopan. Biasanya ia hanya mengangguk kalau bertemu. Tapi lama-kelamaan, dia mulai menyapa. Bertanya apakah aku baik-baik saja. Bahkan suatu kali, ia menawari teh hangat. Aku tidak berpikir macam-macam. Karena bagiku, aku hanya pembantu. Tak pantas berharap lebih. Tapi takdir rupanya sudah punya cerita lain. Beberapa minggu kemudian, ibunya memanggilku ke ruang tengah. Suaranya datar, tapi jelas. Ajeng, Khalid ingin menikahimu. Waktu seolah berhenti. Aku terdiam. Mulutku kaku. Keringat dingin mengalir di punggung. Menikah? Dengan siapa? Dengan anak majikanku? Aku tidak menjawab. Air mataku menetes pelan. Campur aduk, antara takut, bingung, dan tak percaya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya menangis dalam sujud. Bertanya pada Allah, apa ini ujian? Atau jalan keluar? Dan malam-malam setelahnya, aku terus istikharah. Terus memohon petunjuk. Karena keputusan ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang masa depan semua yang kucintai. Setelah hari itu, rumah majikanku menjadi sunyi. Tidak ada yang membahas lamaran itu lagi. Tidak juga Khalid. Tapi diam-diam, pikiranku tidak pernah berhenti memikirkannya. Aku yang hanya seorang pembantu rumah tangga, dilamar oleh pria Arab kaya, anak dari majikanku sendiri. Apakah ini nyata? Atau hanya sebuah candaan hidup yang sebentar lagi akan menghilang? Ibuku di kampung sempat kukabari. Awalnya ia tidak percaya. Tapi ketika aku menangis di ujung telepon, ia hanya berkata pelan, "Nak, kalau dia laki-laki baik, dan keluarganya menerima kamu dengan hormat, ibu tidak akan menghalangi." Tapi keputusanku tidak mudah. Aku tahu, menikah bukan hanya soal cinta, tapi juga kehormatan, tanggung jawab, dan masa depan. Setelah berhari-hari berdoa, aku memberanikan diri bertemu dengan Khalid. Kami bicara di ruang keluarga, ditemani ibunya. Ia berbicara perlahan, penuh hormat. Ia bilang, ia sudah lama memperhatikan caraku bekerja. Ia tahu aku bukan perempuan berpendidikan tinggi, tapi ia menghargai ketulusan dan kesederhanaanku. Khalid berkata, aku tidak butuh wanita sempurna. Aku hanya ingin istri yang bisa menjadi rumah. Dan kamu, Ajeng, membuat rumah kami terasa hidup. Aku menunduk. Mataku berkaca-kaca. Hari itu, aku berkata ya. Bukan karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi karena aku percaya, Allah telah menunjukkan jalannya. Pernikahan kami sederhana, sesuai adat Arab. Tidak ada pesta besar. Tapi keluarga majikanku menyambutku dengan layak. Aku tak lagi dipanggil Ajeng si pembantu, tapi Ajeng, istri dari putra mereka. Setelah menikah, aku pindah ke rumah Khalid yang berbeda kota. Rumah besar dengan halaman luas,
suasana tenang, dan pelayan lain yang kini membantuku di dapur. Dunia terasa terbalik. Aku bangun pagi, bukan lagi untuk membersihkan rumah orang, tapi untuk menyiapkan sarapan untuk suamiku sendiri. Aku tetap melakukan banyak hal sendiri. Bukan karena tak ada yang membantu, tapi karena aku ingin tetap membumi. Hari-hariku lebih tenang. Aku mulai belajar bahasa Arab lebih baik. Belajar memasak masakan lokal. Belajar menjadi istri dari pria yang dulunya hanya aku layani sebagai majikan. Tak lama setelah itu, aku hamil. Saat dokter mengabari aku sedang mengandung 2 bulan, aku menangis. Tangisku bukan karena takut, tapi karena bahagia. Aku tahu, anak ini bukan hanya buah dari pernikahan kami, tapi juga bukti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia. Ketika perutku mulai membesar, Khalid semakin perhatian. Ia membatasi pekerjaanku. Ia membelikan makanan khas Indonesia, meski kadang salah pilih. Tapi aku tahu, ia berusaha membuatku merasa di rumah. Saat pertama kali merasakan tendangan kecil di perutku, aku menatap langit sambil berbisik. Terima kasih. Engkau tidak pernah tidur. Engkau tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku merasa sendirian. Dan aku tahu, perjuanganku belum selesai. Ini baru awal. Hari itu, langit Riyadh tampak mendung. Padahal jarang sekali awan kelabu menggantung di negeri gurun ini. Tapi hatiku justru hangat. Aku bersandar di ranjang rumah sakit, menahan rasa yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Sakit, deg-degan, harap, dan bahagia semua bercampur jadi satu. Setelah berjam-jam perjuangan, akhirnya aku mendengar suara itu. Tangisan pertama anakku. Laki-laki. Wajahnya merah. Matanya belum terbuka penuh. Tapi tangisnya memenuhi ruang bersalin. Air mataku tak bisa kutahan. Aku seperti bermimpi. Seorang gadis kampung, mantan pembantu rumah tangga, kini melahirkan anak dari lelaki Arab terpandang. Tapi bukan status yang membuatku menangis. Yang membuatku benar-benar menangis adalah rasa syukur yang tak bisa kuucapkan dengan kata-kata. Aku memeluk anakku dengan tangan bergetar. Nak, ibu dulu pernah kelaparan demi menyekolahkan adikmu. Tapi kini, kau lahir dengan selimut bersih, tempat tidur empuk, dan ayah yang mencintai kami. Ini semua karena Allah. Karena aku memilih untuk tidak menyerah waktu itu. Khalid datang masuk ke ruang rawat. Ia duduk di sampingku, mengusap rambutku pelan. Ia menatap anak kami, lalu menatapku. Terima kasih, katanya pelan. Kamu bukan hanya memberiku anak, tapi memberiku makna hidup. Hari-hari setelah kelahiran penuh dengan kebahagiaan. Aku sibuk menjadi ibu. Menyusui, begadang, belajar membedong dan memandikan bayi. Kadang aku panik, kadang aku tertawa sendiri. Tapi semua rasa lelah itu seperti sirna setiap kali aku menatap wajah kecil anakku. Keluarga Khalid menerima cucu pertama mereka dengan sukacita. Bahkan neneknya, yang dulu sangat kaku padaku, kini sering datang hanya untuk menggendong cucunya. Wajahnya lembut saat bermain dengan bayi kami. Ia bahkan memintaku memanggilnya Ummi. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada satu kerinduan yang terus mengendap di hatiku. Ibuku, ayahku, adik-adikku. Aku ingin mereka melihat cucu mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa semua perjuanganku dulu tidak sia-sia. Suatu hari, Khalid duduk di ruang makan, menatapku. Ia bilang, Ajeng, kita harus pulang ke Indonesia. Anak kita harus mengenal akarnya. Dan aku ingin bertemu orang tuamu. Aku menatapnya tak percaya. Pulang? Setelah sekian tahun? Bersama suami dan anak? Hatiku mendadak hangat. Ini bukan hanya tentang pulang, tapi tentang kembali sebagai diriku yang baru. Bukan Ajeng si pembantu, tapi Ajeng, anak dari seorang penjahit dan buruh tani, yang kini datang membawa keluarga kecilnya sendiri. Pesawat yang kami tumpangi perlahan mendarat di bandara. Hatiku berdebar. Ini pertama kalinya aku kembali ke tanah kelahiran setelah sekian tahun mengabdi di negeri orang. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Di sampingku, Khalid menggenggam tanganku erat.
Dan di pelukanku, anak kecil berumur 1 tahun tertidur dengan damai. Langkahku menyentuh tanah Indonesia. Udara lembab, aroma khas tanah basah, dan hiruk-pikuk suara dalam bahasa yang selama ini hanya kudengar lewat telepon. Rasanya seperti mimpi. Kami menumpang mobil sewaan menuju kampung. Jalanan sempit, sawah terbentang, dan rumah-rumah kayu menyambut kami seperti sahabat lama. Mobil berhenti di depan rumah kecil bercat biru yang mulai pudar. Di depan rumah, kulihat sosok wanita tua dengan kerudung lusuh berdiri kaku. Di sebelahnya, pria berjaket tipis menatap ke arah kami, tangannya bergetar. Itu mereka, ayah dan ibuku. Aku turun sambil menggandeng Khalid. Tanganku gemetar. Saat mata kami bertemu, ibu langsung berlari. Ia memelukku erat, sangat erat, seperti takut aku akan menghilang lagi. Aku menangis. Ibu menangis. Ayah menunduk, mengusap matanya. Aku memperkenalkan Khalid dengan suara bergetar. Ibu, ini suamiku. Ayah, ini menantumu. Khalid menunduk sopan. Ia mencium tangan ibuku, lalu memeluk ayahku. Ayah membalas pelukan itu dengan pelan, dan berkata, "Terima kasih, Nak, sudah menjaga anak kami." Aku mengajak mereka melihat cucu pertamanya. Ibu menangis lagi saat menggendong anakku. Ayah menyentuh pipi cucunya pelan-pelan. Lahir dari perempuan yang dulu mengayuh sepeda hanya untuk menjemput jahitan, kata ayah, matanya berkaca-kaca. Hari itu, rumah kami ramai. Tetangga berdatangan. Banyak yang tak percaya bahwa aku, Ajeng, pulang dengan suami orang Arab dan anak laki-laki yang lucu. Tapi aku tak peduli. Bukan kemewahan yang ingin kutunjukkan. Tapi bahwa perjuangan, sekecil apapun, akan ada akhirnya. Khalid betah di kampung. Ia ikut ke sawah bersama ayah. Ia mencicipi sambal terasi buatan ibu. Ia tidur di kamar kecil dengan kipas angin seadanya, tanpa keluhan. Setiap malam, aku melihat ke sekelilingku. Anak kecilku tertidur pulas. Khalid mengaji pelan, dan suara jangkrik memenuhi malam. Aku tak butuh lebih dari ini. Sebelum kembali ke Arab, aku memeluk ibu dan ayah lebih lama dari biasanya. Bu, aku akan sering pulang. Aku janji. Ibu hanya tersenyum dan berkata, "Pulanglah, kapanpun kamu ingin. Tapi jangan lupa, Ajeng, tetaplah jadi kamu yang dulu. Yang sederhana, yang sabar, dan yang selalu ingat bahwa semua ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa." Aku mengangguk. Dalam hati aku berjanji, tak akan pernah melupakan dari mana aku berasal. Karena sekuat apapun aku berdiri hari ini, itu semua dimulai dari sebuah rumah kecil di pinggir sawah, dan dari cinta orang tua yang tak pernah menuntut apa-apa dariku. Setelah kembali ke Arab, hidupku terlihat sempurna dari luar. Rumah mewah, suami penyayang, dan anak yang sehat. Tapi seperti langit cerah yang tiba-tiba diselimuti debu padang pasir, badai datang tanpa aba-aba. Khalid, yang biasanya pulang tepat waktu, mulai sering terlambat. Ia bilang ada urusan bisnis. Kadang 2 hari, kadang lebih. Awalnya aku percaya. Tapi hati seorang istri bisa merasakan perubahan, bahkan dari suara yang terdengar lewat telepon. Senyumnya tak sehangat dulu. Pelukannya tak seerat biasanya. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin dia hanya lelah. Tapi rasa khawatir itu tumbuh. Diam-diam mengikis tenangku. Sampai suatu malam, aku melihat pesan masuk di ponsel suamiku yang tertinggal di meja. Bahasanya Arab, tapi aku sudah cukup fasih. Pesan itu dari seorang wanita. Isinya tak perlu kuterjemahkan panjang. Intinya, mereka sudah saling mengenal cukup lama. Dunia seakan berhenti. Aku tidak menjerit, tidak memaki. Hanya menatap layar ponsel itu lama. Lalu kututup pelan, kuletakkan kembali di tempatnya. Aku berjalan ke kamar dan menatap anakku yang sedang tidur. Air mataku jatuh satu persatu. Aku tahu, di negeri ini, laki-laki bisa punya lebih dari satu istri. Itu bukan hal aneh. Tapi hatiku tetap terluka. Karena bukan poligaminya yang menyakitkan,
tapi ketidakjujuran. Karena aku bukan orang luar. Aku istri sahnya, ibu dari anaknya. Dan aku merasa tak pantas dikhianati begitu diam-diam. Malam itu aku kembali sujud. Aku tidak berdoa agar Khalid kembali padaku. Tapi aku berdoa agar Allah menjaga hatiku. Supaya aku tidak berubah menjadi wanita penuh kebencian. Pagi harinya, aku menatap wajah suamiku dan berkata pelan, "Jika hatimu terbagi, aku tak akan memaksa. Tapi jangan lupa, aku datang ke hidupmu bukan karena kemewahanmu, tapi karena takdirmu yang mengetuk pintuku dengan hormat. Maka jangan nodai kehormatan itu dengan dusta." Khalid terdiam. Ia menunduk, lalu memelukku. Lama, ia meminta maaf. Ia menangis. Ia berkata, wanita itu masa lalunya. Mereka hanya bertemu kembali, tapi tidak ada yang serius. Aku tak tahu apakah itu jujur atau tidak. Tapi aku memilih diam. Karena aku belajar, tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Kadang cukup didoakan, agar yang melukai diberi kesadaran, agar yang terluka diberi kekuatan. Hubungan kami tidak semanis dulu, tapi aku tetap menjadi istri. Aku tetap merawat anak kami dengan penuh cinta. Aku tidak mengemis kasih, tapi juga tidak menutup pintu maaf. Karena aku percaya, Allah tahu niat hatiku, dan aku menyerahkan semuanya pada Dia yang Maha Adil. Setiap luka, kalau kita ikhlas, akan menjadi pelindung. Bukan untuk membalas, tapi untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku memilih itu. 3 tahun berlalu sejak malam di mana hatiku pecah namun tetap kupeluk dengan sabar. Waktu tak serta-merta menyembuhkan segalanya. Tapi ia mengajarkan banyak hal. Tentang menerima, tentang memaafkan, dan tentang mencintai diri sendiri tanpa harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Khalid berubah. Tidak drastis, tapi perlahan. Ia mulai kembali seperti dulu. Lebih hadir, lebih peduli, dan lebih sering melibatkan aku dalam hidupnya. Aku tidak bertanya lagi tentang masa lalunya. Tidak pula mengungkit luka yang pernah ia torehkan. Karena aku belajar, kebahagiaan tak selalu hadir karena semua hal sempurna. Tapi karena kita memilih untuk tetap tinggal, meski pernah merasa ingin pergi. Anakku tumbuh dengan cepat. Matanya menatap dunia dengan rasa ingin tahu yang besar. Setiap ia memanggilku dengan sebutan, Ummi, hatiku seakan diingatkan bahwa aku sudah menempuh perjalanan panjang, dari seorang gadis desa menjadi seorang ibu di negeri orang. Dan pada suatu malam, Khalid menatapku setelah sholat. Ia menggenggam tanganku dan berkata, Ajeng, maukah kamu pulang ke Indonesia? Tapi bukan untuk berlibur. Kita tinggal di sana selamanya. Aku menatapnya, terdiam. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ia melanjutkan, aku ingin hidup di tempat di mana kamu dilahirkan. Di tanah yang membuatmu kuat. Aku ingin anak kita belajar kerendahan hati, bukan hanya kemewahan. Air mataku tak bisa kutahan lagi. Aku tahu, ini bukan sekadar pindah rumah. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang Allah bimbing sejak pertama kali aku menapakkan kaki di Arab, dengan koper pinjaman dan niat mulia untuk membahagiakan keluarga. Beberapa bulan kemudian, kami benar-benar pindah. Bukan ke kota besar, tapi ke tanah kelahiranku. Sebidang tanah kecil kami beli tak jauh dari rumah ibu dan ayah. Khalid membangun rumah sederhana, tapi hangat. Ia membuka usaha kecil di sana, dan belajar bahasa Jawa dari tetangga sekitar. Aku kembali menjahit bersama ibu. Bukan karena kami butuh uang, tapi karena di sanalah aku merasa menjadi diriku yang paling asli. Setiap sore, aku duduk di beranda. Anakku bermain di halaman. Khalid menyiram tanaman. Dan suara azan maghrib terdengar dari surau kecil di ujung gang. Aku menatap langit yang dulu hanya bisa kulihat lewat mimpi, dan kini jadi atap dari kehidupan baruku. Dan setiap malam, saat aku memejamkan mata, aku selalu berkata pada diriku sendiri, Ajeng, kamu telah melalui banyak hal. Kamu pernah jatuh, pernah dihina, pernah diremehkan, dan pernah nyaris menyerah. Tapi kamu tidak berhenti. Kamu terus berjalan.
Dan sekarang, kamu pulang. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang telah menang, tanpa harus mengalahkan siapapun. Karena kebahagiaan sejati, bukan tentang di mana kamu berada, tapi dengan siapa kamu menjalaninya, dan untuk apa kamu bertahan selama ini.